Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Uh, Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam. ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi mata kuliah Hukum Lingkungan untuk kelas 2022B, di mana kemarin di hari Jumat tidak kita laksanakan secara luring karena ada sebagian teman-teman yang mengikuti kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum di hari Jumat kemarin. Oleh karena itu, perkuliahan hari ini saya langsungkan secara daring dengan tidak mengurangi kewajiban saya dan juga hak teman-teman untuk mendapatkan materi perkuliahan mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, teman-teman, pada pertemuan hari ini, kita sudah sampai di pertemuan ke-14, di mana minggu depan ini sudah pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah hukum lingkungan. Dan nanti di akhir sesi saya akan umumkan untuk tugas UASnya ya teman-teman. Jadi tenang, tugas UASnya itu bukan mandiri, tapi tugas kelompok. Itu sekedar spoiler aja ya. Nanti di akhir kita bahas. Nah, untuk materi kali ini saya lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kalau materi yang kemarin yang saya sampaikan di kelas ataupun secara luring itu adalah penyelesaian sengketa hukum lingkungan internasional. Nah, ini adalah kelanjutannya. Jadi, bagaimana nanti peran dari hukum nasional itu dapat menyeimbangkan dari hukum internasional terkait permasalahan-permasalahan lingkungan. Karena dalam hal ini, hukum internasional itu juga mencakup hukum-hukum yang di luar hukum lingkungan. Tapi skop kita itu saat ini adalah membahas tentang masalah pelanggaran dalam ruang lingkup hukum lingkungan, kemudian penegakan hukumnya, bagaimana melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, tapi itu tidak mengambil hak-hak dari negara lain, kemudian bagaimana ketika penyelesaian sengketanya. Nah, itu adalah semua bahasan ataupun ruang lingkup di dalam penyelesaian permasalahan di dalam hukum lingkungan secara internasional. Nah, lalu Ibu, misalnya ada pertanyaan nih, bagaimana hukum nasional itu dapat menyeimbangkan dari perkembangan hukum internasional? Sedangkan di sini Bu, untuk permasalahan hukum lingkungan internasional itu cukup memberikan dampak yang sangat besar kepada masing-masing negara yang terdampak. Nah, contohkanlah seperti ini, seperti yang terjadi 2-3 tahun terakhir kemarin, dimulai di 2019 ya, sejak munculnya COVID-19 ya, sejak munculnya COVID-19 di Wuhan, Cina, itu adalah salah satu fenomena dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik ataupun tidak sehat. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini ada proses ya, ada sebuah proses yang dilakukan oleh manusia yang dimana manusia itu tidak menerapkan pola hidup yang baik misalnya. Nah, selain itu, di sini karena didukung pola hidup yang tidak baik dan kemudian imunitas dari masing-masing orang itu tidak sama dan juga tingkat ataupun tingkat dari keparahan ataupun tingkat dari bahayanya virus COVID ini sehingga daya tahan tubuh manusia itu tidak mampu untuk menghalau yang namanya virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa kesalahan dan juga beberapa permasalahan yang muncul dari fenomena pandemi ini. Kalau kita mau kilas balik dari permasalahan COVID-19, itu kan dimulai dari adanya isu, ya, isu yang mengatakan bahwa ini tuh dari hewan, ya, ini dari hewan kelelawar, di mana itu berkembang biak. Virus-virus itu berkembang biak yang dibawa oleh hewan dari kelelawar itu. Nah,
Karena itu dibawa, kemudian biasanya kalau kelelawar itu kan makan buah-buahan ya, makan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kemudian terkontaminasi oleh adanya virus yang dibawa oleh kelelawar, sehingga kelelawar itu, sehingga buah-buahan yang dimakan oleh manusia di sekitar Wuhan itu terjangkit virus tersebut. Nah, sehingga virus ini ketika dianalisis itu adalah virus yang dapat menyebar melalui udara, melalui cairan, bahkan melalui kontak fisik. Nah, oleh karena itu di sini adanya kecenderungan dari pihak ataupun dunia kesehatan itu dapat kita analisis juga. Nah, ada juga muncul isu yang kedua, ya. Muncul isu yang kedua selain isu yang pertama yang disebabkan oleh adanya eh, virus yang dihasilkan dari hewan kelelawar itu. Nah, karena adanya virus yang dibawa oleh hewan kelelawar, kemudian hinggap di makanan-makanan manusia, terutama di buah-buahan, ya, kemudian muncul isu yang kedua. Nah, isu yang kedua ini mengatakan bahwa virus ini adalah hasil kegagalan dari sebuah penelitian. Ya, hasil kegagalan dari sebuah penelitian. Jadi ada juga beberapa artikel ya, artikel di luar negeri artikel internasional yang mengatakan bahwa ini adalah kegagalan dari sebuah penelitian dari ilmuwan dunia kesehatan yang sebenarnya dia itu ingin menciptakan sebuah formula baru untuk daya tahan tubuh, tapi dia juga harus menciptakan virusnya terlebih dahulu, misalnya. Virus itu diciptakan, misalnya, virus itu diciptakan dengan dalih itu dibawa oleh hewan yang namanya kelelawar. Nah, sehingga virus itu ketika sudah berkembang, kemudian formula itu tidak mampu untuk menghambat ataupun tidak bisa virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga hasil dari formula yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan kesehatan yang ada di Wuhan, Cina itu tidak mampu untuk menyelesaikan virus-virus ini. Nah, sehingga virus ini semakin hari semakin berkembang. Semakin banyak yang terjangkit, semakin banyak orang yang terinfeksi virus tersebut, dan formula itu tetap tidak mampu untuk menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempelajari di awal, saya sudah pernah sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan itu juga disebabkan oleh tingkah laku manusia. Nah, dari sini saya kilas balik bahwa tingkah laku manusia ini adalah perbuatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu, di sini saya katakan, karena perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum ilmuwan kesehatan di Wuhan, Cina, sehingga perbuatan mereka itu cenderung untuk malah membahayakan orang lain. Ya, sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa setiap kegiatan manusia pada hakikatnya bersinggungan terhadap lingkungan yang kita tinggali ataupun bersinggungan terhadap negara-negara lain karena skopnya ini internasional ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suatu negara untuk kemajuan perekonomiannya, untuk kemajuan dunia kesehatannya, untuk kemajuan dunia pendidikannya, itu sebenarnya pada hakikatnya adalah bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan lingkungan, ya kan? Semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat diakibatkan oleh kegiatan tersebut, dan itu muncul dari kegiatan manusia tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa environmental sustainable development itu sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan, ya, apalagi untuk pembangunan sebuah negara. Nah, sebentar lagi saya akan coba share screen bagaimana nanti hukum nasional itu dapat menyeimbangkan bagaimana hukum internasional itu dapat berperan untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan lingkungan secara internasional. Saya coba share screen dahulu, teman-teman.
Oke, ini materi kita hari ini. Jadi, implikasi hukum lingkungan internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan nasional. Sebentar, saya ini dulu. Oke, saya lanjut teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ya, dari judulnya implikasi hukum lingkungan. Jadi hubungan timbal balik antara hukum lingkungan internasional dengan hukum lingkungan nasional. Jadi, karena nanti ini sama-sama memiliki hubungan yang timbal balik antara kedua belah eh, sistem hukum ini, sehingga di sini kita bisa mengetahui asal muasalnya ataupun latar belakang yang dihasilkan ataupun latar belakang yang bisa memicu lahirnya hukum lingkungan internasional itu seperti apa, kemudian latar belakang lahirnya hukum lingkungan nasional. Nah, kita awali di sini dari adanya sebuah deklarasi ya, Deklarasi Stockholm 1972. Jadi, perkembangan hukum lingkungan internasional itu diawali dengan adanya Deklarasi Stockholm. Kalau teman-teman nanti ya, kalau teman-teman nanti itu mulai belajar ataupun menempuh mata kuliah hukum diplomatik, kemudian menempuh mata kuliah hukum laut internasional, itu akan menemukan peraturan ataupun deklarasi-deklarasi ini, traktat yang seperti ini. Saya rasa mungkin saat ini teman-teman sudah menempuh hukum internasional, jadi sudah tahu ya sumber-sumber hukum internasional itu salah satunya adalah traktat dan juga kebiasaan-kebiasaan internasional. Nah, ini adalah salah satu dari sumber hukum internasional tersebut berupa traktat. Di tahun 1972, perkembangan hukum lingkungan internasional modern itu mengalami sebuah perubahan mendasar. Yang awalnya kita itu bersifat use-oriented, kemudian berubah menjadi hukum yang bersifat environment oriented. Jadi orientasinya itu saat ini sudah berubah. Yang awalnya itu hanya ingin menggunakan saja, ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi saja, tanpa melihat bagaimana dampak untuk masa depan bumi yang kita tinggali. Nah, sekarang di dalam deklarasi Stockholm itu 1972, yang awalnya use oriented, di mana produk hukum yang selalu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk melakukan eksploitasi. Ya, untuk melakukan eksploitasi lingkungan, baik itu sumber daya alam laut ataupun sumber daya alam di darat. Nah, ini sumber daya alam ini tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, kemudian melindungi dan juga melestarikannya. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa yang menjadi pokok permasalahan yang sangat menjadi headline kita, yaitu adalah eksploitasi. Jadi kalau di dalam deklarasi Stockholm itu orientasinya masih ke dalam use oriented, maka deklarasi Stockholm ini hanya menjustifikasi hak-hak manusia itu untuk memakai lingkungan alam, sumber daya alam itu untuk mengeksploitasi isinya saja. Jadi dapat kita simpulkan di sini dari adanya use oriented ini hanya membebani lingkungan sekitar, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya bahkan itu untuk melakukan seluas-luasnya dan semampu-mampunya mereka untuk mengelola dan juga untuk melakukan pemberdayaan terhadap apa yang sudah kita miliki dari alam yang kita tinggali itu. Nah, dan itu muncul permasalahan besar, seperti yang saya sebutkan di materi kemarin, masalah sengketa lingkungan internasional itu. Misalnya kalau di kemarin itu saya contohkan ada Lux Lennox, ya, contohnya di sengketa Lux Lennox. Kemudian adanya eh, penggunaan
sorry, adanya penggunaan bahan-bahan berbahaya, ya, bahan-bahan berbahaya untuk senjata nuklir, ya. Jadi senjata nuklir itu yang berdampak terhadap negara lain. Nah, sedangkan di sini sumber daya alam yang sangat melimpah di masing-masing negara dengan kapasitasnya yang berbeda dan juga dengan sumber kekayaannya yang juga sama-sama berbeda, di sini akan melahirkan permasalahan-permasalahan yang semakin banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari beberapa banyaknya permasalahan lingkungan yang sudah terjadi di beberapa tahun terakhir ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya rasa mungkin tidak hanya di tahun-tahun tersebut ya, yang banyak terjadi permasalahan lingkungan. Dan semakin ke sini, dengan usia bumi yang juga semakin tua, semakin ringkih, apakah kita masih akan mungkin untuk melakukan eksploitasi tanpa melakukan perbaikan, tanpa melakukan pemulihan, tanpa melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan dan juga bumi yang kita tinggali. Sehingga di sini orientasi saat ini tidak hanya pada use oriented dan ini berkembang menjadi environment oriented. Jadi produk-produk hukum itu yang dihasilkan baik itu dengan adanya kesepakatan, kemudian yang dihasilkan karena adanya permasalahan di masyarakat ataupun dilihat dari living law-nya ataupun dasolennya. Nah, sehingga produk-produk hukum versi environment oriented ini tidak saja memberikan hak kepada manusia sebagai pengguna ataupun sebagai pemakai dari lingkungan itu sendiri, tetapi di dalamnya ini juga mengandung sebuah kewajiban bagi manusia untuk dapat menjaga, melindungi, bahkan melestarikan lingkungan dan juga sumber daya alam yang sudah ada. Nah, contohkanlah seperti ini. Pada beberapa permasalahan lingkungan seperti illegal fishing, di sini ada yang namanya sumber daya manusia. Saya ambil contoh di sini adalah sumber daya manusia perikanan tangkap. Sumber daya manusia perikanan tangkap, salah satunya itu adalah petani ikan dan juga nelayan. Petani ikan dan juga nelayan ini sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki orientasi terhadap perkembangan dan juga pelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Mereka itu tidak hanya diberikan wawasan lingkungan terkait bagaimana mereka itu menggunakan sebanyak-banyaknya ataupun menggunakan haknya untuk mengambil ikan dari hasil tangkapannya. Tapi di sini informasi-informasi untuk menjaga dan juga untuk melestarikan lingkungan dari ekosistem laut itu juga diberikan. Jadi diberdayakanlah sumber daya manusia ini untuk dapat juga melakukan pelestarian lingkungan bahari ataupun melakukan pelestarian terhadap ekosistem laut. Nah, dari sini deklarasi Stockholm ini juga mengalami beberapa pembaharuan-pembaharuan dengan adanya konvensi-konvensi yang lain. Saya contohkan di sini adanya Konvensi Hukum Laut 1982. Ya, Konvensi Hukum Laut ini tidak saja memberikan hak untuk melakukan eksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan, seperti saya contohkan tadi sumber daya manusia perikanan tangkap. Tetapi di sini sumber daya manusia tersebut juga diberikan kewajiban, ya, diberikan kewajiban untuk ikut serta dan berperan melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Dan di sini Konvensi Hukum Laut 1982 juga melakukan sebuah upaya-upaya, yakni salah satunya adalah upaya untuk memberikan beban kewajiban terhadap negara-negara agar menjaga lingkungan laut dari kegiatan pengerusakan, dari kegiatan pencemaran, dan juga melakukan hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan juga keberlanjutan dari sumber daya alam laut. Teman-teman bisa lihat ini di peraturan
secara khusus diatur dalam bagian ke-12 ya, bagian ke-12 Konvensi Hukum Laut Internasional. Dalam hal ini adalah Hukum Laut 1982, Konvensi Hukum Laut 1982. Nah, berdasarkan pada pembentukannya, maka hukum internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum kebiasaan internasional dan hukum konvensi internasional. Ada international customary law. Jadi kalau saya katakan di awal di spoiler tadi, bahwa di sini kebiasaan-kebiasaan umum yang biasa dilakukan oleh beberapa negara itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Selain itu, adanya konvensi internasional. Nah, atau conventional international law atau traktat dalam bahasa hukumnya kita kenal dengan traktat atau perjanjian. Jadi, konvensi-konvensi hukum internasional ini sebenarnya berasal dari perjanjian ataupun kesepakatan dari beberapa negara yang nantinya akan berusaha untuk mendeklarasikan pernyataannya dalam sebuah dokumen hukum. Ya. Jadi dokumen hukum ini merupakan produk-produk hukum yang dihasilkan atas kesepakatan dari beberapa negara untuk dapat diselenggarakan secara bersama-sama dan negara-negara yang telah menyetujui untuk mendeklarasikan bahkan telah menandatangani konvensi internasional itu untuk tunduk dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Nah, di sini hukum kebiasaan internasional atau international customary law. Jadi, di sini ada contohnya seperti tadi, Deklarasi Stockholm itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang secara umum biasa dilakukan dalam hubungan internasional. Dalam Deklarasi Stockholm 1972, hukum kebiasaan internasional ini juga telah mengatur adalah adanya pencegahan pencemaran lingkungan. Misalnya di sini ada prinsip Situter to ut alienum non lides atau dikenal juga dengan prinsip good neighbor lines. Jadi yang melarang penggunaan teritorial suatu negara apabila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain. Lagi-lagi ini permasalahan dalam ranah hukum lautnya. Jadi di sini adalah yang dibahas adalah batas teritorial suatu negara. Karena ini membahas batas teritorial dari suatu negara, maka ini besar kaitannya juga dengan permasalahan batas teritorial dari laut suatu negara. Neighbor lines. Jadi neighbor lines ini adalah prinsip-prinsip dari hukum laut yang juga memberikan pernyataan bahwa apabila ada suatu negara yang mencoba untuk melanggar ataupun melewati batas negara lain, tapi mereka itu melakukan sebuah kerugian dan menyebabkan kerugian terhadap negara lain. Contohnya di sini, misalnya saya kaitkan dengan permasalahan hukum laut internasional. Katakanlah ada kapal ya, kapal laut dari negara lain yang mencoba masuk ke daerah perbatasan wilayah laut Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia sudah diberikan batasan-batasan dan mereka masih melewati batas dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka membawa banyak muatan ya, mereka membawa banyak muatan. Tapi di sini muatan yang dibawa oleh kapal laut dari negara lain itu bukanlah muatan ikan, tapi di sini yang dibawa adalah muatan yang seperti eh, itu apa namanya? Ada seperti fosfat, kemudian batu bara. Nah, ketika itu bocor, kapalnya bocor dan itu menyebabkan tumpahan batu bara di laut Indonesia, baik itu di laut pantainya ataupun di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau di ZEEI, maka di sini
Deklarasi Stockholm 1972 ini melarang adanya penggunaan tersebut ataupun di sini nanti akan ada penerapan sanksi dari negara yang dilewati oleh kapal laut dari negara lain itu untuk mencoba untuk mencoba memberikan penyelesaian permasalahan dari apa yang sudah terjadi. Misalnya nih, kalau di dalam hukum laut kita kenal adanya UNCLOS ya, UNCLOS. Nah, di sini UNCLOS itu juga mengatur beberapa tata cara yang dapat digunakan ketika akan melakukan lintas batas antar negara dengan menggunakan jalur laut. Nah, makanya di sini ketika deklarasi Stockholm itu merupakan sebuah customary law dan di sini mengatur adanya pencegahan pencemaran lingkungan, maka sangat sinkron terhadap UNCLOS yang juga memberikan pernyataan khusus bahwa dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan eksplorasi ya. Tapi kalau misalnya di dalam UNCLOS itu sebenarnya mengatur kegiatan yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Tapi di dalam deklarasi Stockholm itu masih belum mencakup ke dalam kegiatan itu secara khusus seperti di dalam UNCLOS yang melakukan lintas batas antar negara melalui jalur laut. Nah, sedangkan di dalam deklarasi Stockholm ini hanya mengatur adanya pencegahan pencemaran lingkungan secara umum, tidak terkhusus kepada jalur laut saja. Sedangkan bedanya saya lanjutkan lagi di International Customary Law. Jadi dalam masyarakat internasional ini, dalam perkembangannya itu lebih cenderung untuk membentuk suatu perjanjian internasional karena dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi custom ya. Kalau yang tadi itu adalah international law dan juga adanya konvensi international law, ini adalah customary law. Dan ini akan ada suatu pengharapan bahwa substansi hukum internasional itu akan lebih punya makna ketika dibentuk berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan hukum konvensi internasional. Contohnya, UNCLOS ya. UNCLOS itu diawali dari adanya kesepakatan, adanya kebiasaan tersebut dari beberapa negara. Contohkanlah di sini di negara-negara Eropa, ya, di dalam UNCLOS 1985. UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982, ya, UNCLOS itu sebenarnya tidak hanya mengatur bagaimana subjek hukum internasional dalam melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi terhadap sumber kekayaan laut. Tapi dalam hal ini, International Customary Law ini merupakan cikal bakal lahirnya hukum konvensi internasional. Karena di dalam International Customary Law ini perlu didokumentasikan atau kalau dalam bahasa hukumnya itu dikodifikasi begitu. Jadi didokumentasikan atau dikodifikasikan dalam sebuah dokumen khusus yang memang itu adalah hasil yang telah dicatatkan. Nah, sehingga dengan demikian, masing-masing negara peserta memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk dapat mematuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara bagian. Dari sini, kita sudah bisa melihat dan juga memilah dan memilih yang mana yang termasuk dalam International Customary Law dan yang mana yang termasuk dalam konvensi international law. Nah, konvensi international law ini adalah produknya. Dan ini
diawali dengan adanya customary law atau juga bisa diawali ataupun didasari dengan adanya sebuah perjanjian atau traktat itu tadi. Karena ini merupakan kebiasaan-kebiasaan internasional dan ini masih belum mengikat ya, teman-teman. Jadi customary law itu sebenarnya masih belum mengikat. Hanya saja customary law ini seperti living law pada hukum nasional, contohkanlah hukum adat. Nah, itu kan hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Ini mirip dengan adanya living law itu ataupun hukum adat, hukum kebiasaan gitu ya. Customary law ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama oleh beberapa negara dalam melakukan hubungan multilateral maupun bilateral dan juga multilateral. Nah, di sini saya lanjutkan lebih detail lagi bagaimana hukum konvensi internasional atau konvensional internasional law itu bisa memberikan jaminan kepastian hukum gitu ya. Karena ini tetap ya, tujuan hukum itu tetap kepada kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan. Hukum konvensi internasional atau konvensional international law ini yang didasari oleh adanya customary law atau traktat itu dan juga didasari oleh adanya perjanjian-perjanjian internasional, maka ini perlu yang saya katakan di awal yaitu adanya dokumentasi hukum atau biasa kita sebutkan dengan kodifikasi hukum karena ini perlu dicatatkan dan ini bisa mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Nah, di sini perkembangan hukum konvensi di bidang pengelolaan. Di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan internasional itu cenderung dimulai dengan membuat perangkat hukum lunaknya terlebih dahulu atau soft law. Seperti deklarasi dan juga resolusi, kemudian diikuti dengan pembuatan hard law-nya seperti konvensi dan juga protokol. Nah, kalau teman-teman pernah melihat ataupun membaca UNCLOS, kemudian hukum diplomatik internasional, ya, itu di dalamnya banyak sekali protokol-protokol tambahannya. Nah, protokol-protokol tambahan itu adalah hard law-nya, ya, hukum kerasnya. Sedangkan seperti deklarasi, sedangkan ya seperti deklarasi, kemudian adanya membuat perangkat-perangkat hukum lunak seperti adanya konvensi ini dikatakan sebagai soft law-nya, ya. Soft law ini merupakan suatu bentuk hukum internasional di mana secara tidak langsung ini mengikat negara, tetapi dia harus dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk hukum yang akan datang, ya, atau the future of law, hukum yang akan datang. Kemudian, soft law ini dapat berupa deklarasi, ya, teman-teman. Contohnya di sini ada 4 macam deklarasi utama yang merupakan soft law dari hukum lingkungan internasional. Ada deklarasi Stockholm, itu adalah soft law-nya. Ada deklarasi Nairobi, deklarasi Rio de Janeiro, kemudian deklarasi Johannesburg. Sedangkan untuk hard law-nya, ini adalah suatu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat atau binding power terhadap negara-negara peserta atau contracting parties. Jadi partisipan-partisipan dalam hal ini adalah negara masing-masing yang memiliki kontribusi ya yang ikut serta ataupun turut serta dalam mensukseskan upaya-upaya dari penyelesaian dan juga pengelolaan pengelolaan lingkungan. Secara langsung, sesuai dengan asas Pakta San Servanda, contoh seperti adanya treaty, convention, agreement, dan juga protokol-protokol tambahan. Jadi beda ya antara soft law dengan hard law-nya.
Jadi kalau soft law ini adalah perangkat lunak seperti deklarasi, kemudian resolusi. Ini sudah ada 4 contoh di dalam hukum lingkungan internasional. Kemudian kalau hard law-nya ini seperti perangkat keras dari sebuah hukum, yakni adanya konvensi dan juga protokol, seperti adanya convention, agreement, protokol tambahan, dan juga treaty. Hukum lunak atau soft law merupakan suatu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat sebuah negara, tetapi ini perlu dapat dipedomani untuk membentuk hukum yang akan datang, hukum di masa mendatang, atau the future of law. Jadi diingat-ingat, kalau hukum lunak ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk hukum yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk hukum keras atau hard law ini adalah suatu bentuk hukum internasional yang sudah memiliki binding power terhadap contracting parties. Ya, diingat-ingat lagi. Jadi perbedaannya ataupun letak perbedaan di antara dua jenis ini, antara soft law dan juga hard law-nya itu terletak pada konsistensi dari hukum itu. Kalau hukum soft law-nya konsistensinya itu masih belum mengikat, sedangkan untuk hukum keras atau hard law-nya konsistensinya ini sudah memiliki binding power. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada implikasi, ya. Ada implikasi terhadap hukum nasional. Jadi, bagaimana hukum internasional itu membentuk sebuah eh, metode baru, ya, membentuk sebuah metode baru dalam perjalanan penyelesaian permasalahan lingkungan secara internasional. Kemudian ini akan secara otomatis memberikan implikasi terhadap hukum nasional dari masing-masing negara, seperti di Indonesia. Dampak pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, contoh kalah seperti saat sekarang ini, sudah mulai diterapkannya yang namanya green economy dan juga blue economy. Ini adalah prinsip hukum baru yang dapat digunakan di dalam pengelolaan lingkungan. Kalau dulu yang masih menggunakan use oriented, ini hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan menyampingkan fungsi kelestarian lingkungan sebagaimana yang terjadi di Jepang. Selain berdampak dalam aspek sosial atau lingkungan sosial, dampak pembangunan itu nantinya akan melahirkan sebuah teori zero growth dengan menekankan pertumbuhan ekonomi dan kependudukan ke arah nol supaya tidak terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Pada 5 pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972, PBB melakukan konferensi Stockholm di Stockholm, Swedia, untuk membicarakan isu-isu penting yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Konferensi ini biasa kita sebut ya Deklarasi Stockholm, atau biasa juga kita bisa kenal atau bisa kita temukan dengan istilah UNCHE 1972. Nah, deklarasi ini ditandatangani oleh 113 negara yang diwakili oleh kepala negara masing-masing
dengan berisikan 26 prinsip pembangunan. Dalam deklarasi ini, meminta kepada masing-masing negara dari 113 negara tersebut untuk melaksanakan pembangunan demi memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dari generasi hari ini dengan tujuan tidak mengurangi hak-hak dari generasi yang akan datang. Ini yang tadi dikatakan sebagai hukum yang akan datang, the future of law. Dengan tidak mengurangi generasi mendatang itu untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, lingkungan hidup yang stabil, dan lingkungan hidup yang baik. Konsep ini saya sudah pernah berkali-kali sampaikan dan sering sekali saya mention tentang sustainable development, environmental sustainable development, atau pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang kemudian dijadikan sebagai prinsip hukum dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Dari berbagai macam deklarasi lingkungan yang sudah disebutkan di awal, ada 4, deklarasi Stockholm, Rio de Janeiro, dan masih banyak, dan beberapa deklarasi dalam hukum lingkungan ya. Dan ini merupakan ujung tombak begitu ya. Awal perkembangan hukum lingkungan internasional dan memiliki implikasi terhadap pembentukan pengaturan hukum lingkungan secara nasional bagi negara-negara peserta tanpa terkecuali di Indonesia. Saat itu mulai lahir ya, mulai berkembang prinsip-prinsip hukum internasional dan juga konvensi-konvensi hukum internasional yang pada prinsipnya mengatur tentang masalah lingkungan yang bersifat global. Contohkanlah seperti ini, pencemaran laut, ya, kemudian pencemaran lapisan ozon, ini berkaitan dengan udara, kemudian keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim dunia. Jadi prinsip hukum lingkungan internasional ini diawali dengan adanya prinsip-prinsip yang berasal dari kebiasaan internasional seperti prinsip yang melarang penggunaan teritorial suatu negara dan itu dapat menimbulkan gangguan ataupun kerugian terhadap negara lain. Ada juga prinsip ini mengikat sepanjang negara tersebut itu tidak menunjukkan perlawanannya atau penolakannya terhadap isi dari konvensi tersebut. Sama saja halnya dengan beberapa prinsip hukum internasional yang baru seperti prinsip-prinsip sustainable development, kemudian prinsip common but different responsibilities, ya. Jadi pertanggungjawaban dari masing-masing negara untuk dapat melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan dari negara lain yang terdampak. Ada juga prinsip-prinsip ini mengikat setiap negara sepanjang negara itu tidak menunjukkan adanya penolakan dan juga tidak menunjukkan adanya pertentangan, menentang begitu ya. Upaya untuk menentang dari isi konvensi tersebut. Sebaliknya, konvensi internasional ini hanya mengikat bagi negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut. Ya, seperti di Indonesia. Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS. Ya, Indonesia sudah meratifikasi beberapa peraturan yang menghendaki adanya pelestarian lingkungan internasional. Ini sudah jelas dalam asas Pakta San Serpanda bahwa perjanjian itu hanya mengikat para pihak dan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang ataupun berlaku sebagai undang-undang bagi negara yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa negara-negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi itu harus menginkorporasikannya
konvensi tersebut dalam hukum nasionalnya, termasuk ke dalam praktek-prakteknya. Inilah yang saya maksud kenapa hukum internasional itu berimplikasi terhadap hukum lingkungan nasional. Jadi pada dasarnya negara-negara tersebut diawali dengan adanya kebiasaan-kebiasaan atau customary ataupun persamaan-persamaan lain. Contohnya di ASEAN, misalnya ada persamaan permasalahan, persamaan sejarah, ya, kemudian persamaan prinsip, kemudian persamaan budaya dari beberapa negara di Asia Tenggara, sehingga hal ini melahirkan sebuah deklarasi baru misalnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai mengikat. Jadi memiliki eh, binding power, ya, memiliki kekuatan mengikat terhadap negara yang sudah mengikatkan diri. Dan ini terhadap negara tersebut, ini wajib untuk meratifikasi. Karena ini sifatnya wajib sehingga negara tersebut itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Asas Pakta Sansepada, ini berlaku sebagai undang-undang bagi negara yang mengikatkan dirinya. Ini balik lagi ke dalam asas-asas dalam hukum perdata internasional bahwa dalam melakukan sebuah perjanjian, dalam melakukan sebuah perikatan, dalam melakukan sebuah traktat, ini tidak lepas dari asas-asas dalam hukum perdata. Ini ada beberapa. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa Indonesia sudah banyak meratifikasi. Contohnya di sini seperti yang saya sampaikan tadi, UNCLOS. Ya, UNCLOS sudah diratifikasi oleh Indonesia di tahun 85. Undang-Undang Nomor 17 tahun 85. Indonesia sudah meratifikasi ini setelah dilakukan penandatanganan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS itu di PBB tahun 1982. Kemudian selang 3 tahun Indonesia melakukan ratifikasi. Nah, inilah contoh dari beberapa implikasi dari hukum laut internasional terhadap hukum nasional masing-masing negara. Selain itu, ada juga tentang, nah ini protokol ya, ada juga protokol tambahan tentang perubahan terhadap konvensi internasional tentang tanggung jawab perdata untuk kerusakan akibat pencemaran minyak. Nah, ini yang saya katakan sebagai hard law-nya. Ada konvensi dan juga ada eh, protokol tambahan, convention. Kemudian ada CITES, ya, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES. Ini berisi pelestarian flora dan fauna di masing-masing negara, di Indonesia. Konvensi internasional di bidang lingkungan ini adalah bagian dari instrumen hukum baru dalam kebijakan lingkungan yang realistis. Hal ini berdasarkan perkembangannya dalam kebijakan lingkungan yang realistis tersebut, berkembang pengaturan-pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah cukup banyak meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional yang pada prinsipnya mengatur bagaimana perlindungan hidup dan juga langkah untuk menyeimbangkan, ya, yang tadi menyeimbangkan dengan hukum lingkungan internasional yang sangat penting terhadap pembangunan peraturan perundang-undangan lingkungan nasional sebagai bentuk dari pernyataan komitmen, ya, sebagai bentuk dari pernyataan komitmen dari negara Indonesia, maka Indonesia dari peratifikasian itu sudah diikuti dengan national compliance. Tetapi sebagian lagi masih belum dilakukan oleh Indonesia. Nah, ini beberapa yang sudah dilakukan national compliance dan sudah diterapkan dalam praktik-praktik baik. Jadi, berdasarkan pada penjelasan berbagai macam deklarasi internasional, khususnya deklarasi Stockholm, ya, menunjukkan adanya perkembangan yang sangat berarti dan sangat signifikan bagi hukum lingkungan, khususnya hukum lingkungan internasional yang bersifat global, bersifat menyeluruh, ya, serta berbagai pelosok dunia
ke berbagai pelosok dunia dalam pengaturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia tentang hukum lingkungan hidup di Stockholm, Swedia 1972. Jadi pengaruh konvensi ini dapat menggerakkan kesadaran ya, kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan dan juga peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dan terbentuknya peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Dan bagi Indonesia, konferensi Stockholm ini adalah menjadi landasan fundamental dibentuknya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup atau biasa kita sebut dengan UU PPLH tahun 2009 nomor 32. Namun di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tersebut ya, ini ada beberapa perubahan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Perpu Cipta Kerja ataupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, bahwasanya kegiatan kegiatan manusia sebagai subjek hukum internasional dalam hal ini dalam skop yang luas yaitu dalam organisasi berbentuk negara itu dapat menyatakan diri bahwa negara tersebut sebagai bagian dari subjek hukum internasional dapat melakukan upaya-upaya untuk mendukung pergerakan dan juga upaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan internasional meskipun negara-negara tersebut eh, tidak memberikan dampak yang buruk. Dalam hal ini misalnya nih misalnya Indonesia tidak melakukan sebuah kegiatan pembangunan di Indonesia dan itu berdampak terhadap negara lain, tapi Indonesia dapat mendukung bagi negara-negara lain yang terdampak oleh negara lain itu juga, sehingga Indonesia itu misalnya dapat menurunkan emisi karbon misalnya atau emisi gas rumah kaca. Nah, itu Indonesia dapat melakukan usaha itu dengan cara yang sudah dinyatakan dalam masing-masing protokol dan juga dalam masing-masing traktat dan juga dalam masing-masing convention itu atau deklarasi itu. Nah, makanya dari sini kita bisa melakukan sebuah upaya, dalam hal ini negara selaku state ataupun penyandang kewajiban untuk melakukan eh, penyelesaian ya, untuk melakukan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, teman-teman, saya persilahkan dulu. Sambil lalu kita membahas, iya, Aska Fernanda ya. Monggo, Aska. Aska, silahkan open mic dulu. Barusan raise hand ya? Aska kan ya? Halo, Aska. Kepencet, Bu. Oh, ada yang perlu ditanyakan, Aska? Silahkan. Atau yang lain, Gak. silahkan yang mau bertanya teman-teman. Atau gini, teman-teman pernah melihat di beberapa sosial media ataupun melihat di beberapa eh, pemberitaan secara online ya, banyak sekali sekarang virus ya. Salah satunya yang
juga termasuk berbahaya adalah virus pneumonia. Itu sekarang sudah mulai mewabah, ya, sudah mulai mewabah dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Meskipun pada prinsipnya pneumonia ini adalah salah satu virus yang menyerang anak kecil, tapi tidak menutup kemungkinan virus pneumonia yang saat sekarang ini dikhawatirkan berbahaya di Indonesia itu adalah yang cukup ganas. Dan ini dikhawatirkan juga, ya, dikhawatirkan juga apabila virus ini justru akan berubah menjadi pandemi. Ini tidak kita harapkan, tapi ini adalah fenomena atau fakta sosial yang saat ini kita ketahui bersama. Dan itu lagi-lagi munculnya di Cina. Mungkin teman-teman pernah melihat info ataupun berita ini di beberapa pemberitaan nasional ataupun internasional gitu ya. Nah, dari sini saya mungkin bisa menarik sebuah benang merah, ya, bahwa manusia sekaligus sebagai perusak dan manusia itu juga sekaligus sebagai pelestari, ya. Jadi kegiatan manusia sembari melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi, manusia itu juga berperan dalam melakukan pelestarian lingkungan. Dalam permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, ya, dalam permasalahan lingkungan yang terjadi di berbagai macam negara, contohkanlah seperti di Cina. Cina ini ya, mohon maaf, di Cina ini kan untuk tingkat kesehatan memang memang apa ya, bisa dikatakan teknologi kesehatan di Cina itu bolehlah, tapi untuk makanannya, ya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu mereka kan menggunakan seringnya makanan-makanan yang tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Biasanya langsung dimakan gitu aja, mentah-mentah biasanya. Nah, ada beberapa bakteri, ya, ada beberapa bakteri yang masih hidup gitu, yang memang harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Dan karena memang di Cina itu kan apa ya, kayak buah-buahannya berbeda, kemudian makanan pokoknya kan berbeda. Nah, sehingga cara pengolahannya pun itu perlu berbeda dengan di Indonesia misalnya. Nah, lifestyle orang-orang di Cina memang kita kategorikan apa ya, memperhatikan tingkat kesehatan yang baik. Tapi perlu kita ketahui untuk masyarakat Cina itu ataupun warga negara Cina itu banyak sekali teknologi-teknologi perkembangan di dunia kesehatan, sehingga perkembangan teknologi di dunia kesehatan itu juga membutuhkan kesiapan dan juga kestabilan. Ya, kesiapan dan juga kestabilan dari masing-masing objek. Nah, dalam hal ini objeknya itu tidak hanya tidak hanya dari dunia kesehatan, ya, tapi juga dari kesiapan mental, kemudian dari kesiapan manusianya, dan juga pendidikan. Nah, dari sini, kalau misalnya hanya kesehatan kemudian diperhatikan tanpa melihat bagaimana kesiapan dari instrumen yang lain, maka di sini akan menjadi ketimpangan. Nah, ketimpangan ini bisa kita lihat dari adanya eh, kegagalan-kegagalan yang ditimbulkan di dunia kesehatan. Makanya dari sini perlu penyeimbangan di antara berbagai macam aspek kehidupan. Nah, tidak menyalahkan Cina saja, tapi di sini kesiapan Indonesia sebagai negara yang juga tidak benar-benar apa ya, stabil juga dari sisi kesehatan dan juga kesadaran ya, apalagi kesadaran. Oleh karena itu,
karena termasuk negara yang lumayan rentan terhadap persebaran virus. Jadi di Indonesia harus berupaya lagi lebih keras dalam menyeimbangkan pola kehidupan yang fuca seperti ini, yang tidak stabil, tidak pasti, dan tidak dapat diprediksi, gitu. Nah, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi ke teman-teman yang lain. Silahkan. Nah, sambil lalu saya menunggu yang bertanya, saya absen dulu. Silahkan, ini dulu ya. Sofi ya? Sofi mau bertanya, silahkan Sofi. Ya, Bu. Eh, Tadi kan menyinggung terkait hukum internasional. Mungkin pertanyaannya agak Sofi sedikit boleh umum ya, ini Bu. nggak? Sebentar. Sofi boleh buka kameranya nggak? Boleh. Ya, Bu. Duh, Kenapa? Nggak mandi? Belum mandi? enggak, Bu. Mandi, udah Oh, mandi, Bu. Mandi ya. tapi, Bu. Ini Jadi terkait gimana? hukum internasional. Hmm. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit umum karena dalam hukum internasional ternyata ketimpangan hukum itu tidak hanya terjadi di negara kita, di negara Indonesia, atau istilah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tetapi di negara internal itu juga, di dalam hukum internasional juga terjadi, Bu. Dalam PBB, Indonesia kan juga masuk dalam PBB. Ternyata dalam hukum internal yang termasuk juga negara-negara PBB, ternyata dikuatkan hanya kepada negara-negara barat selain negara-negara dikuatkan kepada negara-negara, sedangkan negara-negara barat iqbal terhadap hukum, termasuk juga yang sekarang konflik itu adalah Israel, Bu. Iya, benar. Yang yang harus dilakukan oleh Bang seperti halnya dalam memperjuangkan tahap setara nasional itu seperti apa, Bu? Ya, negara-negara Palestina itu perjuangkan, Bu. Ya mungkin itu, Bu. Oke. Oke, makasih pertanyaannya, Sofi. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Sofi, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi, apalagi kita berbicara masalah kekuasaan ya, karena kekuasaan itu erat kaitannya dengan produk yang kita hasilkan. Dalam hal ini sebuah kebijakan. Sama seperti kebijakan internasional, kebijakan tentang gencatan senjata, kebijakan tentang kemanusiaan, humanity, kemudian kebijakan tentang perang, ya. Itu semuanya tidak lepas dari berbagai macam peran dari negara-negara superpower, negara-negara adidaya. Tapi memang betul yang disampaikan Sofi. Ini adalah fenomena dan ini saya katakan sebagai sebuah eh, pernyataan klasik, tapi ini sampai saat ini masih berlaku. Nah, pernyataan klasik yang seperti ini untuk mengatasinya pun itu kita butuh sama-sama dilakukan secara berkelanjutan. Sama seperti di dalam ruang lingkup hukum nasional yang katanya produk-produk hukum nasional itu hanya memberikan eh, kemudahan-kemudahan bagi para pemangku kepentingan ataupun kaum elit gitu. Nah, sementara di sini, kalau kita kaitkan dengan hukum internasional yang katanya itu PBB, ya kan? PBB kan memang eh, pimpinannya ataupun pemangku jabatannya itu adalah negara-negara seperti di Amerika, kemudian Inggris, ya. Itu adalah negara-negara yang memang memiliki otoritas tertinggi. Nah, tapi dalam hal ini masih apa ya, Sofi, masih dibaluti yang namanya dengan sebuah hierarki, jenjang, kewajiban, dan juga hierarki dari sebuah negara itu dalam menjalankan
kewajibannya pelimpahan wewenang. Nah, ini juga masih berlaku. Tapi dalam hal ini yang diresahkan oleh Sofi ini tidak hanya kita saja, dan ini sama-sama diresahkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, ya, sebagai negara berdaulat dan memiliki perwakilan diplomasinya di berbagai macam negara, sesuai dengan hukum diplomatik dan juga konsuler, ini ada etika dan juga ada beberapa peraturan yang harus disepakati ketika sebuah negara melakukan hubungan bilateral dan juga melakukan hubungan multilateral. Dalam hal ini saya contohkan, Indonesia memiliki hubungan diplomasi, ya. Indonesia memiliki hubungan diplomasi dengan Amerika, ya. Indonesia baik hubungannya dengan Amerika. Nah, tapi dalam hal ini Indonesia dapat melakukan apa untuk dapat membantu Palestina, ya, dalam hal ini Palestinian yang tertindas, ya, dalam hal ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil menurut dunia. Tapi dunia itu sudah tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tidak adil dan tidak mencerminkan humanity. Tapi kenapa dunia itu seolah-olah diam dan dunia itu seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Kita di sini hidup, kemudian kita di sini sebagai hidup secara sosial, ya. Indonesia tidak bisa hidup sendirian. Begitupun dengan negara lain. Negara lain tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bersekutu, ya. Kita pun hidup bersekutu. Seperti di Indonesia pun, eh, para perwakilan legislatif yang ada di Singgasana itu juga hasil dari bersekutu, berkoalisi, ya. Partai ini berkoalisi dengan partai ini mendukung partai ini, saling mendukung. Sama ketika negara Indonesia melakukan hubungan diplomasi, membuka jalinan kerjasama dengan negara lain, itu konsepnya sama dengan seperti itu, Sofi, dan juga teman-teman yang lain. Nah, ketika Indonesia sudah diakui sebagai negara, ya, diakui sebagai negara yang berdaulat oleh negara lain, itu kita sudah menunjukkan posisi kita adalah kita tidak bisa hanya misalnya nih, Indonesia hanya mementingkan kepentingan sendiri misalnya, tanpa adanya dukungan dari negara lain. Dan negara lain menentang, ya, negara lain menentang apa yang menjadi kebijakan Indonesia dalam taraf internasional. Maka dalam hal ini bisa saja pengakuan terhadap Indonesia, baik itu de facto maupun de jure, itu dicabut dan Indonesia itu tidak lagi menjadi negara berdaulat. Itu konsekuensinya, ya, konsekuensinya. Sedangkan apa sih gunanya eh, Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kemudian apa sih gunanya adanya mahkamah internasional? Toh ini permasalahan seperti ini tidak selesai. Nah, bagaimana solusinya? Inilah yang selalu dipertanyakan. Jawabannya ada di sini, Sofi. Negara-negara bagian ataupun negara-negara di seluruh dunia itu sudah mulai melakukan upaya-upaya konvensi yang seperti saya sebutkan. Upaya-upaya konvensi yang melakukan konferensi tingkat tinggi, itu sudah dilakukan berulang kali dan itu tidak mencapai hasil sepakat. Karena apa? Masih ada beberapa negara yang takut terhadap negara-negara yang besar yang memiliki otoritas tinggi itu, tanpa melihat adanya humanity. Nah, itulah kenapa balik lagi di sini itu mereka, ya, negara-negara yang mungkin mendukung pihak tersebut, misalnya dalam hal ini adalah Israel begitu atau pro Israel gitu, adalah negara-negara yang tidak mau menanggung resiko terhadap posisi negaranya, terhadap kedaulatan negaranya. Mereka khawatir kalau suatu ketika eh, mereka tidak diakui lagi sebagai negara secara de facto maupun de jure, itu hanya masalah satu. Masalah yang lainnya, bagaimana kalau misalnya negara itu pertahanan dan keamanannya itu tidak dijamin oleh negara tersebut atau negara superpower yang mereka jadikan sekutu, mereka akan rugi sendiri. Nah, itu yang selalu menjadi eh,
perdebatan sampai saat ini yang tidak selesai-selesai. Dan negara-negara yang berkomitmen untuk mendukung Palestina adalah negara-negara yang memang benar-benar berani untuk memberikan penegakan terhadap humanity itu tadi, misalnya. Dalam hal ini, berbagai macam upaya yang sudah dilakukan, misalnya dalam hukum perang, ya, dalam hukum perang. Kita setelah hukum diplomasi, kita lanjut ke hukum perang. Di dalam hukum perang yang namanya melakukan sandera, ya, melakukan sandera itu diperbolehkan dan itu adalah hal yang tidak bertentangan dalam hukum perang. Itu boleh yang namanya melakukan sandera. Tapi sandera itu juga memiliki hak, ya, misalnya hak untuk tidak diambil kemerdekaannya, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, itu adalah salah satu hak yang yang bisa didapat oleh sandera. Tapi apa kenyataannya di Israel, sandera yang dari Palestina itu tidak diperlakukan secara manusiawi. Bahkan mohon maaf, ada yang dilecehkan secara seksual. Perempuan-perempuannya itu banyak yang diperkosa oleh tentara-tentara Israel. Begitu informasinya yang keluar di media. Ini sudah termasuk dalam pelanggaran dalam hukum perang, ya. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa dilakukan sebagaimana hukum itu sesuai dengan hukum beracaranya, begitu ya. Padahal ini sudah memenuhi unsur-unsur di dalam hukum perang, penyalahgunaan di dalam hukum perang. Lantas, bagaimana upaya upaya selanjutnya atau upaya hukum yang dapat dilakukan? Ya, selain upaya kekerasan seperti ini. Bahayanya kalau negara-negara lain yang berusaha untuk pro, kemudian yang masih kontra dengan Israel, bahayanya ini adalah terhadap pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Ini tidak ada yang menjamin. PBB pun tidak akan menjamin pertahanan dan keamanan dari masing-masing negara. Kalau dari masing-masing negara ini sudah menyepakati, ya, pihak yang pro dengan pihak yang kontra itu sama-sama bisa melakukan sebuah kesepakatan. Dalam hal ini kita balik lagi ke hukum internasionalnya, ke sumber hukum internasionalnya, yaitu perjanjian. Kalau dalam pihak yang pro itu melakukan perjanjian, pihak yang kontra itu melakukan perjanjian, bisa pecah ini perang dunia ketiga. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para pemimpin negara dalam melakukan upaya-upaya diplomasi kemarin yang sempat diupayakan oleh Ibu Retno. Nah, upaya-upaya hukum yang dilakukan ini masih soft, ya, masih tergolong damai, masih upaya-upaya secara damai yang dilakukan, kayak melakukan pengecaman, mengutuk secara keras, itu yang bisa dilakukan oleh negara-negara, yaitu mengutuk, kemudian menutup ataupun memblokade, itu yang bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Sebagai bentuk apa, Sophie dan teman-teman yang lain? Itu adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Kemudian memutuskan hubungan diplomasi, menarik perwakilan diplomasinya, itu adalah bentuk dukungan. Ketika mereka tidak mampu lagi melalui dan menempuh jalur hukum internasional. Nah, itu jawaban yang bisa saya utarakan, Sophie, sementara ini. Siap, Bu. Makasih, Bu. Atau ada tanggapan lagi, Sophie? Atau masih ada yang Udah, Bu. Tidak ada, Bu. Karena gini, saya mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini juga mengikuti bagaimana perkembangan informasi di Palestina. Bahkan setelah kurang lebih 2 bulan perang antara Israel dan Palestina itu terjadi, banyak sekali dampak yang juga didapatkan dari negara-negara lain. Contohkanlah di Amerika.
mereka sekarang juga sedang mengalami permasalahan di bidang keuangan. Jadi keuangan negara dari Amerika sekarang sudah mulai tidak stabil. Nah, itu memperlihatkan bagaimana Nah, itu memperlihatkan bagaimana dampak dari kegiatan yang dilakukan dari negara lain itu dapat memiliki kontribusi terhadap penurunan bahkan peningkatan dari negara lain. Indonesia yang tidak pernah melakukan hubungan diplomasi dengan Israel itu adalah bentuk komitmen Indonesia tidak mendukung adanya penjajahan karena sesuai dengan amanah konstitusi di dalam pembukaan alinea keempat, penjajahan di atas negara harus dihapuskan. Oleh karena itu, dengan memegang teguh itu, Indonesia berkomitmen tidak akan mendukung negara-negara yang berusaha untuk menghilangkan hak-hak dari negaranya itu sendiri, termasuk wilayah negaranya. Silahkan, Senki, mau bertanya? Itu Bu, berhubungan sama materi yang Ibu jelas. Saya ada pertanyaan gitu. Mana solusi dari masalah pangan nasional? Kan sekarang ditebak, misalnya hujan itu biasanya bulan segini. Itu kan juga ketahanan pangan